sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dari saya dan Bunda, kami berharap berkat perenungan malam ini akan meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berkenaan dengan ulang tahun pewahyuan yang nyaris saudara lupakan, ya, nyaris saudara lupakan, bahkan tidak seorang pun tua-tua wakil saya atau para hamba-hamba Tuhan yang bahasa Jawanya celuluk alok atau mengingatkan Romo tanggal 14 nanti pewahyuan genap berusia berapa? 23 tahun. Tidak ada yang mengingatkan, ya. Tapi saya diingatkan oleh Roh Kudus dengan mengadakan acara penataran hikmat makrifat, ya, namanya penataran, ya. Dalam perenungan ini kita ditatar untuk ditingkatkan, untuk mengalami peningkatan dalam hal apa? Dalam hal hikmat makrifat. Hikmat makrifat yang menurut catatan saya dan menurut petunjuk yang telah Tuhan berikan pertama kali diterimakan pada jemaat tanggal 17 Agustus, bukan tahun 1945 tapi tahun 1997. Pertama kali penataran hikmat makrifat dimulai dengan puasa panjang, ya, yang selalu ditandai dengan 7 hari, 5 hari, 7 hari puasa ngerowot, tidak makan makanan apapun selain umbi-umbian seperti Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego. Kemudian puasa mutih, puasa harian yang 3 tiap tahap, kemudian ngebleng sampai puasa melek. Waktu itu puasa melek 2 hari itu terasa berat sekali, ya. Tapi puasa melek 2 hari zaman itu dengan puasa melek 5 hari sekarang, berat puasa melek waktu itu. Amin, amin, amin. Kenapa? Puasa melek waktu itu betul-betul melek. Mata ini betul melek. Pantang aku membiarkan mata aku terkatup untuk tidur. Sehingga karena betul-betul melek, berjaga. Jadi 2 hari itu kayak sudah cuci otak. Berjalan itu tahu-tahu tembok itu kayak miring-miring, ya, tahu-tahu kebentus tembok. Padahal yang miring itu badan kita yang mau roboh. Jadi kita membentur tembok, ya. Kalau sekarang puasa melek 5 hari itu tidak tampak, apalagi kalau ditriangulasi, ya. Siang itu tampak merah sekali mata, nanti sore habis mandi itu putih sekali. Agak malam setelah mendengarkan firman sedikit itu agak merah sekali, tapi besok pagi ketemu saya sudah putih lagi, ya. Hanya karena disertai ngebleng, jadi lunglainya itu karena tidak makan, tidak minum tadi. Tapi meleknya betul-betul tidak seperti pada saat tahun 97, di mana hikmat makrifat pertama kali disampaikan, kemudian angkatan kedua itu kalau tidak salah September tahun 97, angkatan kedua. Angkatan ketiga itu masih tahun 97 juga, hampir tiap bulan kita ke Bandelit paling tidak 10 hari waktu itu. Begitu gencarnya Tuhan menghendaki kita meningkatkan hikmat makrifat. Dan saat ini tahun 2010, ya, di mana para tokoh anti fasilitas, para budak rodi pembangunan tubuh Kristus yang masuk hierarki dan saat ini sudah terjaring hampir 171 personil. 171 personil, ya. Tolong ditayangkan, 171 personil itu dari Indonesia, dari Jemaat Sulung dalam kitab Wahyu. Jemaat Sulung itu artinya jemaat yang sejak tahun 87 telah mengikuti kegerakan kitab Wahyu sampai hari ini. Termasuk jemaat susulan yang masuk pernah mengikuti MP3 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ya, jadi yang belum masuk MP3 itu belum bisa dianggap jemaat sulung, itu nanti masuknya ranking berikutnya, ya, angkatan berikutnya. Tetapi yang sudah mengikuti dan belum masuk sampai hari ini, ya sudah nasibnya itu, ya, terkena agenda lain, ya. Nah, saudaraku, jadi hierarki dari malaikat sang surya yang selama
3 hari ini telah saya ungkapkan kepada saudara bersamaan dengan ketetapan masa dengan 10 dasar atau 10 argumen ya yang menopang kenapa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu pertengahan tahun 29 sudah saya paparkan tuntas tadi ya. Dan tentang pelaku dari kegerakan, pelaku dari pembangunan tubuh Kristus ini dimulai dari Allah yang bertahta di tahtanya ini ya, di dalam kerajaan surga. Dia adalah kepala gereja mempelai pria. Kita tubuhnya, tubuh Kristus itu mulai dari sini sampai ke bawah sini, terus di bawah sini ada ya hierarki ranking 2 yang diisi oleh para hamba-hamba Tuhan, para Lewi, para full timer yang tidak masuk jabatan katakan hierarki 1 ini. Jadi hierarki 1 ini para ketua, bisa dikatakan para penatua, penghulu, penatua, 7 guru, malaikat sang surga itu semuanya ketua-ketua. Ya, dan di bawahnya di sini tuh ada hamba-hamba Tuhan, para Lewi, full timer, diaken, ya, yang tidak masuk di sini karena tidak semua diaken itu masuk di sini. Tidak semua pengerja full timer itu masuk di sini, tidak. Ini jumlahnya dari Indonesia cuma terbatas 300 berapa? 41. 341. Termasuk ini 1, ini 4, ya. Di sini 42%-nya dari 70, 60% maksud saya dari 70. Jadi sekitar 42 personil dari 490 penghulu ini juga sekitar 60%-nya saja. Ya, sekitar 290 berapa, jadi total dari Indonesia itu 341. Yang 227 dari luar negeri. Sudah jangan memandang ini tempatnya para rasul, hujan awal dan hujan akhir yang dipanggil Tuhan. Terakhir nanti 2 rasul, yaitu 2 saksi yang masuk masa antikris tinggal di sini. Jangan ini para nabi dari perjanjian lama sampai nabi terakhir yaitu Nabi Yohanes Pembaptis. Sedangkan nabi-nabi pada akhir zaman itu masuk ke jajaran ini ya, atau pada jajaran di sini. Di sini ada nabi atau nabiah dalam anggota tubuh Kristus hierarki ranking kedua. Tidak semua nabi masuk di sini juga. Namun demikian di dalam ujian pada tanggal 5 Oktober sampai 5 ya September sampai 2 Oktober dipilih dari antara ketua-ketua itu, yaitu dipilih lagi ketuanya ketua terpilih dari Indonesia 41 ini 1, 2, 3, 4, 5 tambah 9 tambah dari sini sampai sini tuh 27 ya, 27 ketua. Padahal 42 dari Indonesia itu 42 sudah terpilih 27, jadi yang belum terpilih dari Indonesia itu 15 itu nanti jatahnya yang belakangan masuk, jatahnya Jawa Barat ya, NTT, NTB, Bali, jatahnya Papua, Sulawesi ya, Kepulauan Maluku, kemudian Kalimantan dan Sumatera ya. Jadi saudara yang masuk ranking pertama dari sulung jemaat, saudara mendapat kemurahan. Sampai hari ini yang masuk sudah 171 dari barisan sini ke bawah ini. Dari sini ya 27 ini ke bawah. Saudara jangan pilih di sini, ini tempatnya nanti orang luar. Ini juga tempatnya orang luar ya. Jajaran yang bersih di sini nih. Sebagian dari saudara yang masuk di sini tidak saya cantumkan, tidak saya blok warna ini karena ada 171. Ya. Lah, saudara, dalam waktu 4 tahun 8 bulan, ketua-ketua yang masuk di sini ataupun non-ketua, anggota hierarki, tetapi saya katakan anggota hierarki, mereka juga termasuk ketua karena dipilih dari antara pilihan. Dipilih lagi menjadi ketua. Ketuanya ketua ini yang di blok merah ini. Malaikat sang surya ini sudah ada. Ya. Saudara amati saja sepak terjangnya, kemudian saudara amati, saudara cocokkan dengan Wahyu pasal 10. Kalau saudara ingin tahu, kalau saudara nanti bisa membaca, memahami Wahyu pasal 10, saudara bisa paling tidak saudara bisa menduga, tapi jangan diekspos siapa orangnya, apa dari Mojokerto, apa dari Salatiga, apa dari mana tadi, Purwonegoro ya, yang semangatnya luar biasa, sekalipun musiknya ngeyel karpe dewe, lagunya ora penak, ora cocok
Ya tapi enggak apa-apa. Karena semangat mencintai Tuhan ya. Malaikat sang surya itu dari mana nanti? Dari Purwonegoro ya? Apa dari Bogor? Apa dari mana? Berangkal? Saya tidak akan mengatakan sekalipun saya tahu ya, karena itu rahasia dan itu nanti prematur. Prematur itu artinya belum siap, belum hebat orangnya, belum dididik, belum dicemplung nih kawah condro di muka sudah harus berperang, bisa kalah nanti menghadapi Lucifer. Jadi biar prosesnya biar full dulu, genap. Sama ini guru ke-1, guru kedua, guru 3 sudah ada ini. Saya juga kenal dan saya yakin saudara kenal. Amin. Amin, sudah kenal enggak? Amin. Siapa dia? Nggak tahu. Tapi pasti kenal. Amin. Karena dia ada di antara kita. Yang jelas cirinya. Ya, ini nanti seperti mewakili malaikat sang surya ini satu nih. Penyalur aspirasinya. Jadi ada komando dari sini lari ke sini, beritakan ke sini, dari sini ke sini, sini, dari sini ke sini, sini, dari sini lari ke sini, lari ke sini. Ya. Jadi guru ke-1 ini ya mulut bicaranya otomatis ya paling tidak dia pasti belajar mengecap atau nanti ending dari studinya pasti di luar. Saya tidak tahu ini ya kapan munculnya, tetapi sudah ada. Ini juga sudah ada. Cerdik, cerdas, brilian, tinggi IQ-nya ya, dipersiapkan Tuhan, penuh hikmat. Tangan kanannya malaikat sang surya. Dan ini ya tidak secerdik nomor 2 ini, setia, kuat di dalam makrifat ya, kuat dalam makrifat. Tangan kirinya ini nanti pelaksana mandat penghukuman banyak di sini. Sedangkan ini yang keempat ini ya memiliki kesetiaan. Semuanya ini sudah teruji lewat berbagai proses, terpilih, teruji lewat berbagai proses yang berat, proses yang menekan, proses yang nyaris menghancurkan, proses yang nyaris menenggelamkan, sampai akhirnya tetap setia, terpilih ya. Ini nanti menjadi ujung tombak ya, ujung tombak, menjadi pionir dari kegerakan. Sedangkan di sini semua tokoh yang masuk sini itu semuanya teruji lewat berbagai proses yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku, jadi dalam waktu 4 tahun 8 bulan, siapapun saudara, baik yang masuk hierarki ranking 2 atau ranking 1, saudara dipersiapkan untuk membangun lumbung bekal, dipersiapkan ya untuk menjangkau, mengikuti, membiayai kegerakan, menjangkau jumlah yang belum terjaring. Dari Indonesia 170 personil, dari luar negeri 227, yang 3 sudah ini. Ini dari mana? Dari Eropa, dari Cina, yang ke-7 dari Amerika. Ini sudah ada, ya. Sementara yang lainnya belum terjaring. Kita harus melakukan satu kegerakan, satu upaya menembusi jagat, keliling jagat dengan cara Tuhan yang sangat ajaib. Hikmat makrifat yang merupakan wujud kasih karunia Allah, rahmat Allah, itu anugerah. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita luluh lantak, ketika kita menyadari gagal, kita dipilih Allah ya, kemudian Allah melengkapi kita dengan kuasa dan kekuatan hikmat makrifat disertai kemuliaan hadirat Allah. Maka kita menaklukkan diri kepada Allah menurut arus ya, bimbingan Allah yang menuntun kita kepada sasaran rencananya, dipilih, dijadikan teman sekerja yang harus bekerja mengikuti kehendak Allah, melaksanakan kehendak Allah. Ini bukan satu perkara yang ringan. Oleh sebab itu kita harus lengkap dengan kuasa, karena iblis musuh kita itu dulu hikmatnya itu nyaris sempurna, setingkat di bawahnya Allah. Posisinya itu di sini, saudara. Ini kerub dan serafim ya, ini kerub dan serafim, ini kerub serafim, ini Bobo Jibril, ini Bobo siapa namanya, Mikael, ini Jibril. Yang namanya bintang kejora, putra fajar, bintang timur, gelarnya Lucifer ya. Son of the morning dikatakan ya, Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 12, posisinya itu di sini. Lucifer itu posisinya di sini.
Jadi malaikat derajat tertinggi yang keindahannya sempurna, cantik, ya, padahal ya tidak dikatakan laki-laki atau perempuan malaikat itu, tapi saking gagahnya, cantik, keindahannya sempurna, hikmatnya mengalahkan semua hikmatnya manusia, termasuk Daniel, Salomo kalah. Tapi hikmatnya sudah digadaikan, dijual karena semarak kesombongannya. Nah saudara, sekarang Lucifer tidak memiliki hikmat seperti yang sudah miliki, sementara saudara harus dilengkapi hikmat karena kita harus melanglang jagat. Kita ini harus hidup sampai Tuhan datang. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah percepatan masa kedatangan Tuhan, kemarin sudah saya ungkapkan percepatan bahwasanya waktunya akan dipersingkat. Sebab jika tiada dipersingkat, mustahil Tuhan datang dan segala makhluk ini didapati hidup. Tetapi karena orang pilihan Allah, waktunya dipersingkat. Matius pasal 24 ayat 22. Mempersingkat waktu di sini bukan berarti misalkan harusnya Tuhan Yesus tahun 29 datang, kemudian dipersingkat tahun 25 atau tahun 20, tidak. Tetapi karena Tuhan itu berkuasa atas jagat raya, jadi bumi pun berputar pada sumbu porosnya semakin cepat. Bumi pun berputar mengelilingi matahari, ya, pada jalur gravitasinya semakin cepat. Karena ada perputaran yang cepat, bumi ini seperti pusing mabuk. Yesaya 24 mengatakan itu sudah dinubuatkan itu. Bumi terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Itu erat kaitannya dengan percepatan ya yang terjadi. Coba dibaca itu, bumi terhuyung-huyung ya seperti mabuk. Yesaya 24 ayat berapa itu? Nah, dibaca ayat yang ke-19. Mari dibaca ayat 19. Pak Rusman, mari dibacakan. Dibuat tentang akhir zaman. Ya. Bumi dihancurkan. Bumi remuk redam. Bumi remuk redam. Bumi hancur luluh dan bumi hancur luluh. Bumi gonjang ganjing. Nah, bumi gonjang ganjing saking cepatnya perputaran pada porosnya. Sama satu hari tetap 24 jam. 1 jam tetap 60 menit, 1 menit 60 detik, sama. Tapi ini perputaran pada porosnya dipercepat. Kalau jam gitu muternya dipercepat. Biasanya tik, 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 ini jadi tik, 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 tik. Bumi pun laju cepat. Karena jam itu disetel berdasarkan sumbu magnet bumi. Ketika sumbu magnet bumi itu berputar lebih cepat, jam pun berputar cepat. Maka bumi itu seperti orang yang habis makan kenyang, di dalamnya penuh api, magma, lahar, ya, lava panas yang membara, kemudian berputar cepat. Jadi gonjang ganjing. Ayat 20 dikatakan bumi terhuyung-huyung sama seperti seorang. Ya, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Terus dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Nah, terus ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Tentara langit itu para malaikat yang memberontak dan jatuh. Ya, tentara langit akan dihukum. Ya. Demikian pula raja-raja di bumi. Ya, yang memutar balikkan firman. Para raja, para gembala yang memutar balikkan firman demi sesuap nasi, demi kenikmatan, demi ransum, kiriman atau makanan dari Kabala, mau merubah kiblat hidup ibadahnya, mengikatkan diri kepada ilah-ilah zaman. Dan saudara, saya seringkali dibikin ya kecewa, sebel, jengkel oleh ulah para pendeta yang mungkin karena tidak pernah meneliti firman, tidak pernah menyelidik firman, tidak pernah membaca Alkitab, tidak mengetahui pengungkapan rahasia firman. Jadi setiap kali mengirimkan satu SMS itu, SMS-nya itu bukan firman, tetapi kata-kata plesetan, kata-kata macam-macam yang
yang diambil dari buku ini, diambil dari internet, diambil dari itu, dikirim sana sini. Jadi hamba Tuhan itu tidak ada pekerjaan. Itu di mana-mana itu. Wah, saya kadang-kadang jengkel sekali. Jam 4 pagi, jam 2 itu SMS masuk. Apa isinya? Ya, macam-macam. Ya, perkataan-perkataan, rangkaian kata-kata duniawi bukan bersumber dari firman. Jadi kayak kata-kata plesetan, kata-kata dagelan. Di satu pihak kayak nasihat, di satu pihak lucu, di satu pihak kayaknya membuat orang tergelitik untuk tertawa. Aduh, saya pikir Tuhan, hamba-hambamu betul-betul kekurangan pekerjaan. Kudis, kurang disiplin, gagal total. Tuhan Yesus SPSPD, artinya apa SPSPD? Wah, segala macam. Aduh, saya bilang, ini pendeta-pendeta senior itu yang nggak kenal pengajaran. Ya, kenapa? Ini mereka itu sudah mengubah hukum. Mereka itu sudah seperti orang nganggur di pasar. Ya, mereka itu seperti darah bodoh yang menanti karena tidak mengerti masa, maka lalai, tertidur di dalam daging. Tidur itu memupuk hawa nafsu, memupuk kesukaan daging. Sementara Tuhan membebankan kepada kita, kepada saudara, waktunya sudah singkat, kita terus kerja keras 4 tahun 8 bulan untuk menjangkau seluruh dunia dengan personil sebanyak sekarang 171, ketuanya 41 orang, menyelenggarakan MP3 seluruh bumi, menjaring 568 personil harus masuk. Saudara bayangkan, dengan cara apa, dengan kekuatan apa, uang dari mana? Dalam waktu 4 tahun 8 bulan kita harus membangun pelayanan diakonia yang berhasil, sukses. Saya yakin pelayanan diakonia itu sukses karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita hebat. Tapi itu pun hanya untuk biaya operasional lokal saja, saya pikir. Kalau sampai harus nanti memenuhi biaya konferensi yang nilainya sekian triliun, misalkan 1,5 triliun. Saudara bayangkan ya, kalau nanti konferensi internasional, satu hamba Tuhan, ya tiket pesawatnya misalkan dari tempatnya di sana, di Amerika atau di Eropa, katakan bersih 20 juta satu orang, total 40 juta sekali berangkat, PP 80 juta, hotelnya kalau 1 minggu 1,5 juta kali 7 misalkan 7 juta setengah kali 7, 10,5 juta, hampir 90 juta dan lain-lainnya. Satu hamba Tuhan itu sepasang suami istri bisa 100 juta. Kalau 10 hamba Tuhan sudah berapa? 100 kali 10, 1 miliar. Itu kalau 10 hamba Tuhan. Kalau misalkan yang datang dari luar negeri 200 atau 300 hamba Tuhan, 10 1 miliar, 100 berarti 10 miliar toh. Kalau 300 30 miliar itu untuk hamba Tuhan dari luar negeri. Itu kalau 300 orang. Lah kalau yang diundang dari luar negeri 1000, 10 miliar kali 1000 berapa? Hah? Berapa? Berapa Pak? 10 miliar kali 1000. 10.000 miliar itu sama dengan berapa? 10 triliun. Dari mana? Otak ini mikir dari mana? Padahal saudara kita di Papua mengatakan akan mengundang bukan 3.000, 5.000 hamba Tuhan. Bukan 65 negara seperti pada saat kabar mempelai, tetapi lebih dari 100 negara yang akan diundang. Saya tersenyak. Ungkapan itu diungkapkan oleh seorang yang senior di dalam rohani, pejabat, di depan seminar. Itu visinya, pernyataan Allah yang dia terima. Dan dia sekarang sudah mulai berangkat ke Amerika menjembatani itu. Bagaimana saudara tidak menopang orang ini? Orang ini harus ditopang, orang ini mendapat kasih karunia Allah, mendapat kasih setia Tuhan, diampuni, kesehatannya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Supaya nanti dipakai Tuhan luar biasa, keluarganya diberkati, dan apa-apa yang menjadi pernyataan Allah itu nanti terwujud. Cara Tuhan bekerja demikian. Namun demikian kita harus tetap mengasah ketajaman hikmat makrifat. Coba sampai hari ini saudara, sudah berapa puluh kunci hikmat makrifat yang saudara miliki? Ada yang 23, ada yang 20, ada yang 16. Saya ingatkan ya, ini daftar kunci yang sudah saya keluarkan. Ya, kunci 1 ini umum. Ini kunci untuk memerintah apa? Badai
api, malaikat bala tentara surga. Itu kunci dasar umum. Kunci 2 untuk apa? Indra penglihat. Jadi dulu mata ini dilatih secara cermat. Bisa melihat, kalau melihat saudara tidak usah ngelatih, ngapain? Lihat saudara, saya lihat Pak Herman melulu gini kelihatan. Tapi ada yang di belakang Pak Herman itu yang sulit dilihat. Nah, perlu melatih mata ini, sesuatu yang dimensi keempat, roh. Nah, itu panca indera jiwa dan panca indera roh. Kemudian badai api, penempur, kunci 3. Kunci 4, indera pendengar. Ya, kunci yang kelima, indera pencium. Wah, ini penguasa Laut Selatan datang. Saudara sudah mencium aromanya. Itu murid-murid angkatan 1, 2, 3, 4, sampai 5 masih. Ya. Tapi murid-murid belakangan ini, murid-murid kepinuk. Enteng artinya tidak dilatih sedemikian. Tahu-tahu langsung mendapat kunci ini. Karena waktunya memang, ya, waktunya sudah sangat mepet sekali. Kemudian ada indera perasa, kunci 6 itu. Kunci 7 indera pengecap untuk menetralisir. Ini gabungan panca indera itu, menetralisir racun, untuk menetralisir apapun. Itu dilatihkan sedemikian rupa. Oh, ini penguasa yang datang dari mana? Diuji. Wah, mereka bisa mencium, menggunakan pencium peraba, menggunakan mata. Dilihat dari kostumnya, dilihat dari baunya. Ini penguasa Sinim. Tanda-tandanya ini, baunya ini, ya. Itu dilatih sekali. Kunci 8, rajut sab yang ke-1 untuk merajut roh-roh kegelapan. Kemudian kunci 9 itu rajut sab 3. Ini sudah ada yang dapat rajut sab 3 ini untuk penghulu, jadi tingkat penghulu. Karena musuh kita itu memiliki hierarki juga. Pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh. Jadi rajutnya pun rajut roh, tentara ini, tentara setan, rajut penghulu, rajut penguasa, ada 7 penguasa, rajut Lucifer. Kemudian kunci 10, badai api penempur 3. Sudah ada ini yang dapat kunci 10. Ya, badai api penempur 3. Kunci 11, rajut sab 5. Ini penguasa ini, menghadapi penguasa. Sedangkan kunci 12 itu badai api penempur 5. Ini kelihatannya belum ada, ya. Belum ada. Kemudian kunci 13 itu rajut sab 7 untuk menghadapi Lucifer. Jadi kalau yang menyerang itu cuman penguasa, sudah terapkan rajut ini mental dia. Tapi kalau Lucifer antara bolong dan nutup tergantung kemenangan saudara di mana, urapan saudara di mana. Ya. Kemudian kunci 14 itu badai api penempur sab 7 untuk menghadapi Lucifer. Ini juga belum ada. Belum ada yang saya beri. Kunci 15, kidung paniling monitor, hampir semuanya sudah dapat. Siapa yang belum dapat, coba angkat tangan. Kunci 15 ini. Ya, waktu itu mungkin saudara memilih kunci yang lain, ya, sehingga tidak dapat. Kemudian kunci 16, kidung paneduh sirep. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan itu mengeterapkan ini, menghadapi huru hara, menghadapi demonstrasi, menghadapi kekacauan, menghadapi apapun, atau saudara sedang memimpin puji-pujian, menyampaikan firman, saudara menggunakan kidung paneduh untuk menguasai hati jemaat, saudara bisa. Tapi bukan paneduh disirap supaya jemaat tidur semua, saudara khotbah sama siapa nanti. Karena paneduh itu mengandung makna sirap juga. Sirap dalam pengertian tenang, diam, kayak laut itu digendam dengan kidung paneduh ini. Laut itu sirap, tenang. Amin. Seperti Tuhan katakan teduh, katanya air laut pun menjadi teduh. Ya. Nah, ini jangan keliru dengan kidung panggendam. Nah, kalau kidung panggendam ini bukan sirap, bukan paneduh, bukan untuk menenangkan, tetapi untuk menguasai. Paham saudara? Panggendam itu untuk menguasai. Ini juga sudah ada yang dapat kan? Ada yang dapat? Ada, ya. Murid angkatan ke-1, ke-2, ke-3 banyak yang sudah dapat ini. Kemudian kunci yang ke-18 itu kidung panembung. Ini untuk meminta sesuatu. Berdoa, meminta sesuatu. Seharusnya sudah itu punya, tetapi kenapa sampai detik ini diizinkan kunci itu mandul sepertinya? Itu tadi.
mindset, kerangka pikir kita salah. Kita selama ini berpikir berdasarkan dahsyatnya hikmat makrifat kita, doa kita mesti dijawab Tuhan. Berdasarnya dahsyatnya ilmu hikmat makrifat kita, ya, yang bisa menyarangkan hikmat di langit, bisa membendung hujan, bisa menyetop badai tsunami, bisa mengatasi segala hal. Pasti Tuhan menjawab. Dalam kepungahan, dalam ketinggian, dalam kecongkaan kita diizinkan gagal. Supaya kita menyadari bahwa kalau Tuhan memberkati saudara, Tuhan menjawab saudara, itu semata-mata karena kasih setianya Tuhan. Amin. Amin. Kasih rahmatnya Tuhan. Artinya kasih setia Tuhan itu menganugerahi, memberikan rahmat kemurahannya kepada kita. Tuhan itu mengasihi kita di saat kita itu nol, di saat kita itu hancur, di saat kita bunyek, di saat kita tidak berdaya, di saat kita kelesetan bahasa Jawanya. Kita ditolong supaya kita bisa belajar mengasihi Tuhan. Lah, untuk mengasihi Tuhan berarti mendekat berarti menaklukkan diri pada Tuhan, siap dididik, diajar, ditempat, digembleng, dijadikan alatnya, dilengkapi dengan kuasa. Jadi kalau sudah dilengkapi dengan kuasa hikmat makrifat, bukan karena sudah dahsyat, tetapi karena Tuhan itu kasihan sama kita yang lemah seperti cacing debu di alas kaki Tuhan ini, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Kunci 19 Kidung Pangreksa ini sudah semuanya punya. Kunci 20 Kidung Panatas Dasar ini sudah ada yang punya ini. Sudah? Ya, Kidung Panatas ini untuk menghukum. Kalau orang itu sudah sabit dosanya, dikuandani ping 10 sedina ndak gugu kandhani ndak gugu, malah merajalela menjelang menghujat. Kalau saudara menerapkan kunci Panatas ini, orang itu nanti tubuhnya dikoyak-koyak sama setan, mati, tapi jiwanya selamat. Panatas itu ada ciri selamat. Sebelum mati dia bertobat, selamat. Itu ayatnya 1 Korintus pasal berapa? 5. Tapi kalau pamungkas lain, kalau pamungkas itu menghabisi, membinasakan. Itu tidak ada ampun. Ini juga belum ada yang punya, tapi suatu saat pasti, ya. Bagaimana tidak? Kalau tokoh-tokoh ini sudah ada, masa akan, ya, Tuhan nanti tidak melengkapi tokoh-tokoh itu dengan Panatas maupun pamungkas. Itu ironis, karena mereka nanti adalah pelaku-pelaku. 7 tokoh ini pelaku penghukuman. 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka itu dilakukan oleh 7 tokoh ini. Berdasarkan mandat yang diberikan malaikat sang surya, diterima 7 tokoh ini dalam Wahyu pasal 6, ya, sampai Wahyu pasal 16 nanti. Ya, ada 21 hukuman yang dikerjakan oleh 7 tokoh ini berdasarkan mandat dari malaikat sang surya. Malaikat sang surya mendapat mandat dari Allah, dari tahtanya. Ya, ada Kidung Panatas Dasar. Itu kunci 20. Kunci 21 Kidung Pangundang. Ada di antara saudara yang mendapat ini? Ya, kunci 22 itu Kidung Panguripan, ada 7 bagian ini. Ya. Kidung Panguripan dasar umum dan Kidung Panguripan itu ada 7. Kenapa 7? Masing-masing malaikat dengan divisinya itu memiliki sumber kehidupan. Malaikat itu dibagi dalam 7 divisi. Ya. Kemudian kunci 23 Kidung Aling Rogo, ada 7 bagian. 24 Kidung Pangreksa itu ada 7 bagian. 25 itu Kidung Panatas ada 7 bagian. 26 Kidung Pamungkas. Nah ini. Jadi saudara perhatikan, Kidung Panguripan, Aling Rogo, Pangreksa, Panatas, Pamungkas itu nanti harus dimiliki ini. Dimiliki 7 guru ini. Harus itu. Dalam waktu 4 tahun 8 bulan. Nah saudara, ya. Kemudian 27 itu kunci Pambangun Rogo. Ya, Pambangun Rogo itu ada 7 sab. Yang sudah terima itu adalah dasar Pambangun Rogo. Kemudian ada Pambangun Jiwa. Ada kunci Pambangun Sukmo. Kemudian ada kunci nomor 30 itu Pambangkit. Pambangkit Rogo, Pambangkit Jiwa, Pambangkit Sukmo. Itu nanti tokoh-tokoh ini juga pasti dapat. Lah bagaimana yang di sini? Di sini juga ada yang mendapat. Tetapi sesuai levelnya. Andai kata Panatasnya juga sesuai levelnya. Di sini juga begitu. Andai kata Panatas atau Pamungkas itu pun sesuai levelnya.
Karena pamungkas itu kan ada beberapa sab. Paham saudara? Nah, kunci-kunci ini yang sudah saya utarakan tadi, ini masih sebagian. Namanya kunci kerajaan surga. Allah itu melengkapi kita dengan berbagai ilmu, berbagai kesaktian. Kayak kalau prajurit ya, masuk sekolah pendidikan militer, strategi untuk berperang itu bukan hanya satu. Ya, strateginya misalkan diserang, kita bertahan, balas menyerang. Ya. Ada strategi ini, strategi misalkan capit udang, strategi misalkan kepung wakul, kalau orang Mataram dulu ya, prajurit Mataram. Ya. Ada strategi ular naga melilit. Itu kalau prajurit-prajurit tanah Jawa dulu. Tentara sekarang banyak strategi. Ya, tetapi tidak ada strategi langkah 1000. Ada juga ya, strategi langkah 1000 ngalah bukan untuk kalah. Nah, saudaraku, kunci-kunci ini melengkapi orang Kristen untuk menjadi Kristen, bahasa Jawanya Kristen sakti. Karena dahsyatnya kunci-kunci ini, maka nomor satu adalah ketundukan, ketaatan, ketaklukan kita kepada Allah melalui hierarki. Itu harus nyata. Kalau sudah nanti memiliki kunci-kunci ini, sudah tidak memiliki ketaatan, ketaklukan, penundukan diri pada Allah. Kalau kita tidak ada penundukan diri kepada Allah, tidak ada perhubungan satu sama lain, tidak ada kesatuan, tidak ada kerukunan, tidak ada kebersamaan, bertumbuh bersama kepada Tuhan, menaklukkan diri kepada Tuhan sebagai kepala, kita nanti bisa menjadi ibarat murid gitu, murid balelo seperti Yudas itu, seperti Gehazi, bekerja menggunakan kesaktian Allah untuk perkara-perkara dagingnya sendiri, urusannya sendiri, akhirnya membuahkan kebinasaan seperti Lucifer. Segala hikmat makrifat yang diperoleh dari surga maunya ya dipakai untuk mempecundangi manusia yang ingin ditaklukkan karena bencinya sama manusia. Ketika manusia diberkati Allah dengan 5 mandat, maka Lucifer seumur hidup terkungkung di dalam, saudaraku, kondisi yang sangat susah, sukar. Neraka itu identik dengan Lucifer. Hidup dalam suasana neraka. Kompensasinya membunuh, berdusta, membunuh, memecah belah, membunuh, menghancurkan. Itu Lucifer. Nah, di dalam meningkatkan hikmat makrifat kita ini, perlu saudara itu bertumbuh menjadi besar, artinya dewasa, matang rohani. Seperti Lukas pasal 2 ayat 40, tubuh Kristus itu harus bertumbuh menjadi besar, kuat di dalam Roh Kudus, penuh hikmat makrifat Allah, mendapat kasih karunia Allah. Kasih karunia itu artinya anugerah rahmat yang bersumber dari salib. Ya. Demi tugas tanggung jawab yang dipercayakan di pundaknya, saudara rela bekerja, menyangkali diri. Dengan kunci-kunci itu saudara menapai jagat, saudara mengorbankan segala-galanya, saudara menjadi bendahara yang baik, dipercaya kekayaan Allah, bukan untuk memperkaya diri, dipercaya kekayaan Allah, tapi untuk membangun, membiayai kegerakan, sampai nanti kepercayaan Allah itu melimpah tidak terhitung pada masa panen raya. Berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada semua anggota tubuh Kristus, semua ketua-ketua, semua anggota hierarki. Kejadian 41 dituliskan tidak terhitung kekayaannya. Jiwa-jiwa yang dimenangkan dari seluruh muka bumi nanti tidak terhitung. Nah, setelah selesai masa panen raya sudah bekerja, masuk 7 tahun masa kelaparan besar, di situ baru sesungguhnya pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang Esa sidang mempelai perempuan Tuhan tuh di situ itu. Sekarang ini masa persiapan SDM dan sumber daya lain, termasuk kuasa kekayaan. Ya, SDM-nya dipersiapkan sekarang. Panen raya adalah saat pemilihan materi-materi yang nantinya akan masuk di dalam pembangunan. Setelah materi itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya seperti zaman Salomo atau zaman Raja Daud membantu Salomo mengumpulkan kekayaan untuk membangun bait Allah, begitu dibangun. Tadi pagi saya katakan, kitab Raja-Raja itu menuliskan 1 Raja 16 bahwa bait Allah itu dibangun dalam waktu 7 tahun selesai. Itulah masa yang disebut masa kitab Wahyu, masa kelaparan besar 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan. Itu pembangunan tubuh Kristus yang sesungguhnya.
menyatunya gereja bangsa Israel dan kafir dalam satu tubuh. Nah, saudara, kita bekerja di sana nanti klimaksnya. Karena kita bekerja di tengah musibah, di tengah bencana, di tengah kondisi bumi yang terhuyung-huyung, bumi yang hancur, luluh, remuk, redam, di tengah-tengah bumi yang seperti orang mabuk, kepusingan, muntah-muntah terus. Ya kalau sudah mabuk, yang dimuntahkan bubur ayam. Saudara mabuk, yang dimuntahkan misalkan habis makan telo, pisang, kacang, yang dikeluarkan pisang, telo, kacang. Tapi kalau bumi mabuk, yang ditumpahkan apa? Lahar apa? Panas, batu gunung yang panas itu. Bayangkan, gunung-gunung pada mabuk, kepusingan semua. Gunung Semeru dihentikan pendakian, Gunung Bromo tutup sekarang, Gunung Rinjani kocak, ya. Kemudian Gunung Krakatau, Gunung Singgalang di Bukit Tinggi. Itu di Indonesia saja berapa gunung, saudara, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Wah, luar biasa. Kenapa? Rotasi bumi berputar bersembunyi ini semakin cepat. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya 24 tadi. Karena Tuhan mengatakan waktunya dipersingkat. Jadi caranya mempersingkat bukan kok nanti 25 tahun dipercepat 20 tahun, tidak. Ini loh, detak jamnya ini dipercepat. Makanya jangan kaget, baru bangun, belum kerja apa-apa, tahu-tahu sudah sore. Baru kerja sebentar rasanya aduh belum mantap, uangnya belum dapat banyak, sudah gelap. Ya toh? Terkecuali kalau untuk orang puasa, hari-hari ini lama sekali. Aduh kok rantang sore-sore ya, lama sekali, nggak cepet malam, malam berbuka puasa. Kalau yang puasa melek kok nggak cepet pagi, nanti pagi cepet mandi, seger. Aduh, rasanya lihat jam tuh tik, tak, tik, tak. Jadi semakin melihat jam semakin lesu, semangatnya semakin patah. Saudara, itu untuk orang berpuasa, tapi umumnya sedemikian. Nah, jadi pekerjaan kita yang sesungguhnya nanti di sini, ini 7 tahun yang dinubuatkan Daniel pasal 9 ayat 27 pagi tadi saya ungkapkan, saudara. Pada pertengahan Sabat, satu Sabat itu 7 tahun di sini, semua kurban dihentikan. Kurban Kristus salib juta tidak lagi untuk dunia, melainkan dibawa oleh gerejanya mengungsi padang belantara. Di padang belantara kita dipelihara Allah dari masa jahat 3,5 tahun. Sementara bumi dilanda masa antikris 3,5 tahun. Bersamaan masa antikris di sini ada 7 bokor murka Allah, 7 guruh mendapat mandat untuk menghukum bumi dengan 7 bokor. Ya, nanti sebelumnya itu ada masa di sini 9 bulan. Saat gereja dinyatakan mengandung, ya dari sini 2 tahun ini, 2 tahun gereja bangsa kafir yang representatif diwakili 7 jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, ya, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia mengalami penyucian, ditampi dari hasil panen raya. Jiwa-jiwa yang dituai banyak itu ditampi sampai akhirnya Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak ikan yang ditangkap, tetapi yang baik saja yang dimasukkan dalam pasu, selebihnya dibuang. Nah, kalau mereka tertampi, mereka tidak ada alternatif lain, masuk masa antikris nanti di sini, atau kalau ingin selamat mati syahid. Sebab itu ketika hukuman 6 meterai di sini, meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, bangsa Israel sudah full jumlahnya, tahbisan saudara sebagai para tokoh anti fasilitas, budak rodi yang masuk hierarki, di sini nanti didefinitifkan, dipermanenkan. Setelah itu kita masuk tahbisan ke gerakan kuda putih, lamanya 9 bulan, sasarannya menjangkau Israel. Ya, pada saat kita bergerak menjangkau Israel, Israel yang seperti lembu gila, seperti sapi gila ulahnya, itu nanti berulah, bikin gara-gara, akan melakukan ekspansi, menyerang Arab, Kuwait, Lebanon, Suriah, Yordania, Turki, bahkan Irak. Iran nanti akan dibabat, ya, karena Iran sama Irak itu sama Israel seperti kucing sama anjing. Mesir pun sekutunya, karena perjanjian Camp David tahun 67 nanti itu dibabat. Sampai negara-negara Afrika terjadi suasana gonjang ganjing, chaos istilahnya, yang tidak bisa diatasi. Nah, pada saat itu Kabbalah datang, dia membawa damai. Tapi Israel sudah ludes, 1/4 penduduk bumi mati akibat perang dunia ketiga itu. Tadi pagi saya terangkan, ya,
Pada saat itu sisa Israel yang menangis di tembok ratapan, dalam bahasa jasmaninya ada tembok ratapan, itu sisa-sisa bangunan Bait Allah yang tidak bisa dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Kekaisaran Romawi. Sampai sekarang menjadi sejarah objek pariwisata, tembok ratapan di sebelah barat itu. Israel nanti yang bersandar di tembok ratapan, artinya dalam pengertian rohaninya nanti meratap, menangis, menyesali diri. Dia akan diselamatkan lewat gerakan kuda putih, tapi di tengah 7 meterai yang dibuka di sini. Ya, coba mari dibaca. Kitab Wahyu pasal 6, Kitab Wahyu pasal 6. Dibuka Kitab Wahyu pasal 6, dibaca mulai ayat yang ke-1, cepat saja. Pertama dibuka. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Ya, terus. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Ya, dan kepalanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini kegerakan kuda putih. Ini dinubuatkan dalam Kejadian pasal 41. Siapa yang menggerakkan dia dari timur, yang menggerakkan dia, yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Pulau-pulau pun bergoyang, gunung-gunung bergetar. Ada kekuatan dan kuasa untuk menurunkan para raja, presiden, kaisar. Siapa dia? Allah yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus yang menggerakkan. Yang digerakkan siapa? Yesaya pasal 46, Yesaya pasal 49, kitab-kitab Nabi Zakaria, kitab Wahyu pasal 7 adalah tokoh-tokoh dari negeri matahari terbit. Negeri matahari terbit itu banyak. Jepang itu juga mengklaim dirinya negeri matahari terbit, tapi lambangnya adalah matahari, benderanya itu matahari. Karena nubuat itu mengatakan negeri dari sebelah timur jauh itu berlambang burung buas, burung Garuda. Maka satu-satunya Indonesia. Indonesia yang terpilih. Tadi tokoh-tokoh yang terpilih tadi nanti akan melaksanakan hukuman 7 meterai ini. Meterai ke-1, kegerakan itu positif kalau diterima. Mereka percaya diselamatkan, tetapi kalau ditolak akan membunuh, membinasakan. Meterai kedua, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain. Ya, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera ya, dari atas bumi. Terus sehingga mereka saling membunuh. Ya. Kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, jadi saudara, meterai kedua dibuka ini, damai diambil dari bumi. Ini pekerjaan guru, malaikat sidang, gembala sidang yang direkrut dari salah satu negeri di Eropa. Ya. Kalau saya baca ayat 5, meterai ketiga dibuka. Ya, mari dibaca. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, ya, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Ya, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ya, terus dan aku mendengar seperti ada suara tengah-tengah keempat makhluk itu secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Akan terjadi masa kelaparan. Kuda hitam ini nanti tokohnya gembala sidang yang terpilih, terjaring masuk hierarki adalah gembala sidang dari Sinim, bahasa Alkitabnya. Tetapi kalau diterjemahkan itu adalah Cina, RRC. Seorang hamba Tuhan yang terpilih dari negara RRC. Salah satu guru malaikat sidang dari RRC yang masuk hierarki tubuh Kristus. Ya, meterai keempat, baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai keempat, ya, terus aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ya, terus. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Ya, terus. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Ya, lanjut. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Peperangan terjadi 1/4 penduduk bumi mati, terus. Dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang buas yang di bumi. Nah, binatang-binatang ini alien, makhluk-makhluk asing, bukan dari planet, tetapi manusia yang diubah karakternya, diubah ya kehidupannya, pola pikirnya,
tidak mengenal keluarga, anak istri, dijadikan alat perang pembunuh yang sekarang sudah banyak disosialisasikan melalui film-film fiktif kepada anak-anak kecil. Dan itu nanti akan menjadi wujud. Meterai kelima, ya, yang menjadikan banyak orang-orang mati syahid itu nanti dilakukan oleh guru dari Indonesia, guru kedua. Nah, kalau saudara merasa diri saudara guru kedua, pahami meterai kelima itu. Ya, Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai ayat 11. Kalau kamu adalah guru dari Indonesia, malaikat sidang dari Indonesia yang ke 3, tangan kiri malaikat sang surya, pahami saat meterai ke-6 itu, ya, itu nanti tugasmu menghukum, bumi gunjang ganjing, langit menyusut kayak gulungan kitab. Itu nanti ilmu yang kamu terima dari Tuhan. Sedangkan kalau saudara merupakan guru yang ke-7, maka kamu nanti akan membuka meterai yang ke-7, Wahyu pasal 8. Ya, kamu nanti akan memimpin satu penyembahan yang dahsyat. Dan karena penyembahan yang dahsyat itu, bumi dihukum luar biasa. Itu guru yang ke-7, maaf, bukan guru ke-7, guru yang ke-4 dari Indonesia. Sedangkan meterai 2, 3, 4 itu adalah guru, ya, yang ke-5, 6, dan 7. Meterai kedua itu guru ke-5 dari Eropa, meterai ketiga itu guru ke-6 dari Cina, meterai ke-4 itu guru ke-7 dari Amerika. Sedangkan meterai ke-1 itu bersama malaikat sang surya, guru ke-1. Ya, meterai ke-5 itu guru ke-2, meterai ke-6 guru ke-3 dari Indonesia, meterai ke-7 Wahyu pasal 8 itu guru yang ke-4 dari Indonesia. Kalau kamu menyadari bahwa kamu terpilih di situ, sadari posisimu pada guru mana, dalami. Kalau kamu berani, tanyakan sama gembala, ini maknanya apa? Kok saya... Nah, kalau sudah yakin dirimu guru itu, amin. Sudah yakin 4 guru yang terpilih tadi sudah ada? Sudah ada? Amin. Sudah, saya meyakini sekali karena saya melihat dengan mata kepala. Ya. Jadi sudah ada. Kemudian hikmat makrifat saudara itu nanti, ya, saudara, kalau saya berbicara tentang meterai, ya, coba ini dihitung lagi kembali ke Dewan Musyawarah Tuhan. Nah, kalau saya berbicara meterai ke-1, nanti akan dilaksanakan malaikat sang surya dan ini guru dari Indonesia ini. Meterai kedua nanti ini guru ke berapa? 5. Meterai ketiga guru ke-6, meterai ke-4 guru ke-7, meterai ke-5 guru ke-3, meterai ke-6 guru ke-3, meterai ke-7 guru ke-4. Terus ini gimana, saudara? Satu guru ini mendapat tugas untuk memimpin satu kelompok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. Jadi satu guru ini memimpin satu kelompok ini. Kalau dia mendapat jatah meterai ke-1, ini nanti meterai ke-1 keahliannya. Kalau misalkan ini meterai ke ke-5, ya, ini nanti meterai ke-5 semua. Ini meterai ke-6 semua dari sini. Ini meterai ke-7 guru ke-4, ya, ini nanti semuanya begitu. Nah, selebihnya ini dari mana? Dari mana? Eropa, Amerika, dan Eropa, Sinim, dan Amerika. Eropa, Amerika, Sinim. Ini nanti mengikuti. Bawahnya juga begitu. Nah, bawahnya juga begitu. Jadi bawahnya ini dibagi 70 kelompok. 70 kelompok. Jadi satu tokoh ini nanti akan memimpin 10 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tokoh kedua ini akan memimpin 10 kelompok. Namun demikian 10 kelompok itu nanti akan dipimpin oleh 10 personil ini. Berarti satu personil itu nanti diberi
pendelegasian tugasnya memimpin satu kelompok ini. Jadi rata, tidak ada yang nganggur. Nah, namun demikian berdasarkan derajat hierarki, kalau di dalam bahasa manajemen, ya, hierarki atau struktur dalam bahasa kerajaan surga, ya, hierarki atau struktur ini, karena kerajaan surga itu artinya satu tatanan pemerintahan memiliki, ya, hierarki pemerintahan seperti ini. Jadi tidak ada satupun yang berpangku tangan. Loh, kalau ini yang bekerja terus saya tidak. Oh ya tidak. Semut saja satu bekerja semuanya ikut membantu, apalagi saudara. Jadi kalau ini nanti satu dengan kelompoknya ini, ya ini bekerja semuanya. Pokoknya ini nanti penyalur aspirasi semua, mondar mandir wirawiri. Pokoknya pelari cepat semua ini. Ya, orang-orang yang cakap tentunya menguasai berbagai bahasa. Nah, jadi setiap personil ini ada tugasnya. Dari sini ada tugasnya. Satu kelompok ini memimpin 10, tapi kan ini terdiri 10 orang juga. Berarti pendelegasian tugas nanti satu kelompok dari 490 penghulu ini yang berisi 7 orang itu dipimpin oleh satu kelompok satu. Ilmunya ada, tetapi levelnya yang berbeda. Masa jenderal sama dengan kombes? Ya jelas enggak. Masa kombes sama dengan AKP? Ya jelas enggak sama. Amin. Ya. Jadi sedemikian. Jadi masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Nah, karena saudara itu melakukan hukuman-hukuman yang dahsyat. Ini saudara perhatikan. Kalau saudara yakin sudah guru ke-1, sangkakala ke-1 ditiup. Ini nanti kejadiannya di sini. Kembali ke peta kitab Wahyu. Nah, sangkakala ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 6, 7 sampai 7 itu di sini. Tapi 7 di sini itu semu, sedangkan 7 yang sesungguhnya itu nanti di sini. Sangkakala 1, ya sangkakala 7, Bokor 7, Meterai 7. Di sini Meterai 7 juga ada, tetapi secara serempak di sini. Di sini sudah dilakukan dalam skop kecil, tetapi di sini nanti skop seluruh jagat, ya. Ini ada 6 sangkakala. 6 sangkakala itu nanti yang melakukan juga 7 guruh mendapat mandat dari malaikat sang surya untuk menghukum bumi. Dengan apa? Mari dibaca, ya. Itu waktunya juga 9 bulan ketika gereja dinyatakan mengandung, mempribadikan firman dan Roh Kudus, ya. Ayat yang ke-7 Wahyu pasal 8, ya. Keempat sangkakala yang pertama, ya. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es, api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, ya, terus, dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Amin. Kalau saudara yakin dirimu adalah guru ke-1, ya, itu masanya itu di sini. Jadi hukuman itu begitu volumenya itu begitu banyaknya, hukuman yang melimpah bumi. Hukuman-hukuman yang terjadi di tahun 2010 ini, saat ibadah seminar tutup tahun, saya sudah ungkapkan pada saudara. Bagaimana saudara harus mengalami pemurnian supaya saudara terlepas dari segala macam hukuman apapun. Dan ini akan memuncak. Saya sudah ungkapkan itu kalau sudah merekam kata-kata saya waktu itu. Saya melakukan evaluasi tentang tahun 2009 dan saya membaca sesuai petunjuk Tuhan apa yang akan terjadi tahun 2010. Semuanya sudah saya paparkan pada saudara supaya kalau terjadi apa-apa saudara itu sudah siap dengan berbagai hikmat makrifat yang dipercayakan. Kenapa banyak sekali kunci-kunci hikmat makrifat yang harus saudara pahami? Ya ini, kita itu harus hidup sampai Tuhan datang yang kedua di sini. Ya, yang mati di dalam Tuhan sebagai orang saleh dibangkitkan. Kita semuanya yang masih hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Menyongsong Tuhan di udara, masuk perjamuan malam kawin anak domba Allah. Kemudian pengadilan kursi Kristus, surat Korintus menuliskan begitu. Kemudian kita memukul bumi dengan perang Gog, perang Harmagedon. Semua orang bertanda 66 dibinasakan. Ya. Setelah itu kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Lucifer dimasukkan bottomless pit, lubang jurang maut, di penjara 1000 tahun. Antikris dan nabi palsu langsung dicampakkan ini ke neraka. Campakkan ke neraka. Ya, orang mati di luar Tuhan belum bangkit, menunggu setelah 1000 tahun.
bangkit di sini nanti diadili setelah terlibat perang yang disebut Gog dan Magog, Jud wa Majud. Diadili di Paras Putih, namanya tidak tertulis dalam kitab Hayat, semua masuk Gehenna neraka. Sedangkan orang saleh dan gereja mempelai tubuhnya masuk Yerusalem baru. Untuk sampai ke sini, hidup sampai Tuhan datang ini, kita itu harus sakti mondrobuno. Nubuat yang diucapkan Raja Daud, 1000 nanti, beribu-ribu rebah dikirimu, berpuluh-puluh ribu mati di kananmu, kamu harus tetap hidup sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Itulah sebabnya orang Kristen yang hidup sampai Tuhan datang itu mendapat reward, anugerah kasih setia Tuhan, menjadi permaisuri, menjadi mempelainya, orang kedua dalam kerajaan surga. Karena dahsyatnya hukuman-hukuman yang akan menimpa. Jadi orang Kristen yang hidup itu hidup dalam kesatuan, hidup dalam kerukunan yang disebut organisme tubuh Kristus, ya, mengglobal, membangun kesatuan tubuh Kristus yang disebut sidang mempelai wanita Tuhan. Sebab nanti ada gereja tandingan, gereja palsu. Sudah baca Wahyu 17 ayat 18. Gereja palsu itu adalah gereja mempelai perempuan Sundal Babil, pelacur besar, ibu kekejian dan kenajisan di bumi. Istrinya antikris, gereja yang kompromi dengan dosa, gereja yang mau menyembah patung, gereja yang mensujud, gereja yang katakan kompromi dengan dunia. Satu suro, ikut satu suro, perayaan satu suro, ya. Nanti ada perayaan apa, ikut perayaan apa. Ke Gunung Kawi, ikut ke Gunung Kawi, ziarah ke makam, pulang dapat kekayaan. Ya, nanti ada adat istiadat apa saja, wah diikuti semuanya. Kompromi. Adat itu boleh diikuti asal baik dan benar. Tapi kalau adat itu sudah menyeret kiblat iman kita kepada perkara yang bukan Allah, melainkan pengkultus individuan, ilah lain, kita harus tentang. Ya toh? Saudara jangan mau sesaji bikin kembang telon, bakar kemenyan, menyembah Nyai Roro Kidul. Jangan mau. Sekalipun rumah saya dekat laut, oh pantang saya, tancapkan bendera perang. Ini dadaku, mana keberanianmu? Kalau berani ya silahkan lawan. Saya ini panglimanya Tuhan, hamba Tuhan. Amin. Amin. Sudah takut sembahyang di sini? Di pinggir pantai? Dekat sarangnya Nyai Roro Kidul, takut enggak? Takut enggak? Wah, saudara hati-hati. Nanti seperti salah satu tua-tua jemaat dari Bogor yang dulu pernah saya saksikan itu. Dirayu sama genduknya Nyai Roro Kidul. Pikirnya yang datang Nyai Roro Kidul sampai jam 11 siang nggak sadar di tengah Tegal. Hah? Itu pernah itu, seorang tua-tua dari Bogor waktu itu. Nah, sudah kasih Tuhan. Jadi kita itu harus hidup dengan hikmat makrifat. Hikmat makrifat itu kuasa Allah, kekuatan Allah. Bahasa umumnya, kesaktian yang dipinjamkan Allah. Karena apa? Selain saudara itu nanti dipakai oleh Tuhan menghajar dunia. Kenapa 7 meterai? Karena dunia menolak Roh Kudus, lebih suka hidup dalam daging. Kenapa hukuman 7 sangkakala? Karena dunia menolak pengorbanan Tuhan di kayu salib, dilecehkan. Salib diinjak-injak, darah Kristus dilecehkan. Maka akibatnya Allah Sang Putra menghukum. Kenapa 7 bokor murka Allah? Ini hukuman dari Allah Bapa. Karena kasihnya Allah Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal ditolak, anaknya disalibkan. Maka Roh Kudus, anak Bapa nanti akan menghukum. Yang dipakai saudara. Kalau hukuman terjadi di satu pihak, saudara merasakan akibatnya tidak? Merasakan akibatnya enggak kalau sepertiga bumi terbakar? Merasakan. Ya merasakan. Nah, supaya saudara selamat, saudara harus punya hikmat makrifat. Sehingga sesuatu nanti yang tampaknya menyiksa dunia itu mendatangkan kebahagiaan pada diri saudara, menimbulkan rasa syukur. Ya, sangkakala kedua ditiup kalau saudara guru kedua ini. Mari perhatikan. Ini dari Indonesia. Sangkakala 1, 2, 3, 4 itu guru Indonesia. Sangkakala kelima, ke-6, ke-7 itu guru dari ya Eropa, Sinim dan Amerika. Nah, jadi perhatikan kalau kamu itu guru dari Indonesia, sangkakala ini urutannya beda dengan meterai. Kalau meterai tadi sudah langsung, meterai kedua itu kuda merah. Nah itu guru dari
Eropa, ya. Mari dibaca sangkakala kedua ayat yang ke-8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Ya, terus Dan ada sesuatu seperti gunung besar terus yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. ya, terus Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, ya, terus. dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Nah, jadi kalau saudara itu yakin dirimu itu terpilih duduk pada kursi guru kedua, saudara harus banyak memahami seluk-beluk kelautan dengan segala efeknya. Kalau ekosistem laut terganggu, nanti dampaknya terhadap makhluk di laut apa, terhadap tumbuh-tumbuhan laut apa, terhadap ikan raya di laut apa, terhadap manusia yang hidup di darat apa. Kalau saudara nanti menghukum, saudara itu ngerti tepos liro gimana menghukumnya, cara menghukumnya, karena tidak semua yang di laut itu jahat. Amin. Amin. Saudara juga punya kapal-kapal di laut, sekalipun sekarang masih seperti sampah. Tapi karena kasih setia Tuhan, bukan karena kamu hebat, bukan karena uangmu banyak, bukan karena kamu pandai. Kalau mindset pikiranmu masih seperti itu, kamu akan gagal. Tuhan tidak akan pernah bekerja sama dengan kamu. Tapi kalau kamu yakin bahwa kamu itu ditolong, kamu itu diberkati karena kebaikan Allah semata-mata, maka yang dahsyat adalah Allah, yang berhasil Allah. Amin. Nah, jadi sangkakala kedua ini nanti guru kedua yang menjadi tangan kanan malaikat sang surya. Dia harus mahir dengan perkara-perkara laut itu. Dia paling tidak harus memahami persoalan ya oseanologi atau oseanografi. Paham? Kalau saudara guru yang ketiga, perhatikan ini. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan Jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. nah, sebuah bintang besar, the great star, ya, fell from heaven. Bintang ini, saudara, bukan sembarang bintang. Bintang yang jatuh ini adalah iblis yang dikalahkan oleh guru ketiga. Iblis yang dicampakkan seperti utusan-utusan, ya, yang diutus Tuhan berdua ketika pulang lapor, ya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat iblis jatuh dari langit seperti apa? Bintang meluncur ke bumi. Jadi bintang yang jatuh ke sepertiga mata air ini adalah iblis yang dicampakkan di dalam peperangan. Saudara banting ke bumi, kemudian ngamuk meracuni bumi. Coba dibaca, ya. Lalu dibaca. Menyala-nyala seperti obor. Ya, terus. Dan yang menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ya, terus. Nama bintang itu ialah Absintus. Nah, nama bintang itu Absintus, si pahit, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Ya, banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit. Nah, kalau saudara guru ketiga, ya, ini kekuatan hikmat makrifat yang nanti kau miliki. Dengan kuasa, kekuatan hikmat makrifat, orang mati bangkit, yang buta melek. Ya, kuasa iblis dikalahkan, setan-setan diusir. Ini nanti akan terrealisir. Jadi saudara harus memahami ini. Kalau saudara guru keempat, baca ini. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan ya, terkumpullah sepertiga dari matahari. Ya, terus. Dan sepertiga dari bulan. Ya. Dan sepertiga dari bintang-bintang. Ya, terus. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Ya, terus. Dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Ya, dan lalu. demikian juga malam hari. Ya, saudara, ini guru keempat dari Indonesia. Betapa dahsyat ilmumu nanti kau sarankan di langit, di atas bintang-bintang. Kenapa? Kamu punya tugas menjadi pioner, menjadi klinik servis. Berkenaan dengan matahari itu sumber api. Amin. Manusia durhaka nanti akan menggunakan api untuk menghambat, memasang ranjau. Ketika saudara suatu saat melakukan seminar atau konferensi di satu negara, konferensi di gedung besar, konferensi di satu wilayah di luar negeri sana, iblis yang jawantah dalam rupa teroris modern akan memasang api.